Hai guys, semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Bapak kita Ahok kan ada diwawancarain sama Daniel Mananta ya. Tapi ada beberapa hal yang saya nggak setuju dengan apa yang disampaikan beliau. Dan buat saya ini mungkin pelajaran buat kita semua ya. Kalau ada salah satu pasangan kita yang nggak sengaja jatuh, katakan saja Ibu Vero itu jatuh nggak sengaja selingkuh gitu, bukan nggak sengaja selingkuh sih, jatuhlah dalam keadaan dalam kondisi yang nggak bener, jangan malah didorong tuh pasangan hidup kita. Harusnya Ahok berusaha supaya gimana Ibu Vero-nya bisa balik sama dia. Masa sekarang setelah punya 3 anak, punya usaha yang bagus, kalah sama Ibu Vero, gimana sih? Dan saya malu loh kalau Pak Ahok itu bisa kalah sama selingkuhannya Ibu Vero yang kita sebut JT itu. Masa kalah sama laki-laki lain? Kayaknya kok, aduh gimana gitu ya. Jadi ingat ya, cara mencintai pasangan kita itu nggak bisa hanya melulu dengan memberi barang aja. Kita dengar kan si Ahok bilang dia kasih apartemen, bukan apartemen, rumah atau apa gitu ya. Dia pikir dengan memberi seperti itu berarti itu sudah cintanya udah besar karena harganya mahal. Ingat ya, pasangan hidup kita itu tidak hanya memerlukan hadiah saja. Ingat nggak, saya dulu pernah bicara soal 5 bahasa cinta, ya kan? Jadi yang pertama ini Pak Ahok memang sudah memberi hadiah banyak sama Ibu Vero. Itu merupakan salah satu bentuk bagaimana kita mencintai pasangan kita. Tapi Pak Ahok mungkin lupa, saya nggak kenal sama Ibu Vero, saya nggak kenal sama Pak Ahok ya. Jadi yang pertama mungkin Pak Ahok itu nggak punya waktu yang berkualitas sama Ibu Vero. Sedangkan Ibu Vero mungkin punya, mungkin di dalam hidupnya, di dalam aktivitasnya mungkin ada hal-hal yang harus dia ngobrolin, beban, dan segala macam. Pak Ahok terlalu sibuk sama pekerjaannya, dia nggak mau dengerin Ibu Vero. Mungkin ini yang membuat Ibu Vero merasa bahwa, aduh kok aku nggak diperhatikan lagi. Dan akibatnya Ibu Vero cari good friend. Nah good friend-nya ini mungkin banyak waktu, mungkin nggak ketemuan ya, tapi mungkin bisa melalui WhatsApp, cerita-cerita dan segala macam. Jadi kesalahan pasangan yang banyak kita lakukan adalah kita nggak punya waktu yang berkualitas untuk pasangan hidup kita. Yang berikutnya lagi, Ibu Vero itu perlu mungkin kata-kata yang menguatkan. Apakah Ahok sering memberikan kata-kata support yang menguatkan ini untuk Ibu Vero? Misalnya, contohnya ketika Ibu Vero beraktivitas atau buat sesuatu, mungkin dia butuh ada orang yang pendapatnya gimana, bagus nggak, dipuji misalnya kalau bagus, kalau misalnya nggak bagus, kurang ini, kurang itu, dikasih kata-kata penguatan, misalnya, oke lah ini bagus, sudah oke, coba terusin lagi, gimana kalau gini dan gitu. Memberi kata-kata penguatan untuk Ibu Vero. Jadi ketika Ibu Vero memerlukan seperti ini, Ahok pikir bahwa ini nggak penting. Nah itu bahaya ya, kalau pasangan sama pasangan terus kita sudah mulai ini nggak penting, bahaya. Ibu Vero mungkin perlu yang namanya dilayani dalam arti gini, misalnya dia butuh diantar kemana. Kadang-kadang kan kita juga pengen toh dianterin sama pasangan kita. Mungkin Pak Ahoknya nggak punya waktu. Kayak gitu. Jadi akhirnya Ibu Vero merasa bahwa aduh kok aku ini sibuk sama yang lain, gak ada waktu buat dia, kayak gitu. Nah kalau yang terakhir ini tentang sentuhan, nah itu saya nggak tahu ya, saya nggak bisa cerita. Cuman yang tadi itu saya nebaknya itu cuman mungkin tangki cintanya Ibu Vero itu ada yang bocor. Ya, jadi itu harusnya Ahok menutupi tembel dulu yang bocor-bocor itu, cari tahu kenapa. Setelah itu baru dia berusaha untuk merangkul Ibu Vero. Kenapa? Kalau dia sudah pernah memenangkan hatinya Ibu Vero saat pertama kali mereka mau menikah, kenapa sekarang nggak bisa? Harusnya bisa dong kalau mau, kan gitu. Bisanya cuma marah-marah, ngancam, terus mungkin nyerang selingkuhannya, dia tanpa membetulkan. Ibaratnya itu ada kapalnya itu udah bocor, Ahok itu nggak lihat Pak bocornya di mana, tembel di mana, servis di mana, dia malah batas sibuk lihat karang yang di sana tolong minggirkan, tolong belok kiri, tolong belok kanan. Ya percuma kalau menurut saya kayak gitu. Saya nggak ngerti artinya apa. Cuman kalau saya sedikit-sedikit berusaha memahami, saya rasa ada banyak yang nggak pas dari iluminasi firman Tuhan. Salah satunya tentang garis tangan. Nanti saya mau lihat garis tangan saya sama suami saya ya. Sama atau enggak gitu, kalau sama berarti jodoh. Terus ingat nggak Ahok itu dulu pernah percaya sama batu akik yang bisa nyala itu juga konyol kan nih, ternyata batunya itu ternyata buatan manusia, buatan Cina lagi, terus ada baterai di dalam lagi, kan memalukan kalau sudah sampai setingkat Pak Ahok bisa percaya sama batu yang bisa nyala. Dia bilang bahwa Ibu Vero itu sudah sempat minta maaf, minta balikan, tapi Pak Ahoknya menolak.
Nah itu juga buat saya tanda tanya yang sangat besar. Kenapa kok Ahok ini tidak bisa mengampuni Ibu Vero? Siapa dia itu? Siapa kita ini? Jangan berpikir bahwa Pak Ahok itu nggak punya dosa gitu loh. Dan kalau menurut saya apa yang dilakukan Pak Ahok itu sebetulnya dia cuma mau membuktikan bahwa dia itu hebat dan mau berusaha menyakiti kembali Ibu Vero sama selingkuhannya. Udah nonton belum itu videonya Ahok? Yang nonton juga banyak dan sekarang banyak pendeta-pendeta yang nggak setuju. Saya Kristen dan saya termasuk orang yang tidak menyetujui perceraian. Perceraian itu hanya boleh sampai mati. Jangan sampai salah ya. Ada teman saya yang bilang sama saya, Alfa katanya kalau saya Kristen Protestan. Kalau di Kristen Protestan tuh boleh ya cerai. Saya bilang, siapa yang bilang? Nggak ada. Yang benar kalau iman saya diajari orang tua saya, nggak boleh cerai sampai saya atau pasangan hidup saya mati. Belajar dari Ahok ya guys. Kalau ada masalah sama pasangan hidup, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru cari kesalahan pasangan kita, jangan menghakimi, jangan mendorong pasangan kita, tapi justru kita merangkul pasangan kita. Kita lihat apa yang bocor, salah kita di mana. Kita berusaha menambal perahu tadi bersama-sama. Pelan-pelan sebetulnya kalau Ahok mau pasti bisa. Hati-hati memilih teman. Di muka bumi ini hanya ada dua macam teman. Teman yang baik dan teman yang jahat. Kalau kita bergabung dengan teman-teman yang tidak baik, maka kita otomatis dipengaruhi mendengar yang tidak baik. Lama-lama kita juga tidak baik. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Ahok. Yang saya kecewa lagi dari video itu adalah dia menyebut salah satu pendeta besar yang saya sangat kagumi. Dan sampai sekarang hari ini saya lagi nunggu itu Pak Pendeta komentarnya apa. Masa sih gitu ya, masa sih Pak itu menyetujui perceraiannya Ahok sama si Vero? Saya rasa kok kayaknya nggak mungkin. Ahok juga bilang dia ada bukti-bukti bahwa istrinya selingkuh dan segala macam. Walaupun Vero itu selingkuh, tapi kan dia perempuan. Masa lu kalah sama perempuan? Pak Adi Wegunawan, jangan pernah mencintai anak kita. Tetapi buatlah bagaimana caranya supaya anak kita merasa dicintai. Kan gitu ya. Saya pikir-pikir itu baik juga. Mestinya gini, jangan pernah mencintai pasangan hidup kita. Tetapi carilah cara bagaimana supaya pasangan hidup kita merasa dicintai. Itu penting. Nah, mencintai itu tidak hanya di situ saja. Harus ada banyak hal, harus belajar, dan ingat, jangan pernah putus asa untuk mencintai. Kalau ada sesuatu yang salah, sekali lagi, ada yang bocor, ada yang nggak benar, jangan dibiarkan.